Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salawat ma'asalam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah kita hari ini dikaruniai umur yang panjang sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu adalah bulan yang agung di antara bulan-bulan yang ada. Ada 4 bulan yang agung, disebut juga Syahrul Hurum, di antaranya bulan Rajab, di mana segala amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah perkenankan kita untuk bermuhasabah bin nafsi, yang mana bulan Rajab itu adalah bulan di mana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, atau lebih tepat bulan ini adalah bulan Isra dan Mi'raj, di mana Isra itu Allah perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah Allah perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada apa di balik peristiwa itu, di mana Rasulullah langsung menghadap kepada Allah untuk mendapatkan perintah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu adalah salat 5 waktu, yang pada awalnya salat itu adalah 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jatuhlah menjadi 5 waktu. Tidak bisa dibayangkan jika kita diberikan tugas oleh Allah untuk salat sebanyak 50 waktu. Kita umat yang kecil, umat di akhir zaman ini, melaksanakan perintah Allah dengan salat 50 waktu tidak kebayang. Tetapi Rasulullah cinta dengan umatnya, beliau memohon kepada Allah agar meringankan tugas yang Allah berikan kepada kita, yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Perintah salat ini adalah merupakan perintah yang sangat urgent ya, karena perintah salat ini adalah merupakan perintah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Selagi hayat masih dikandung badan, perintah salat itu melekat dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kita selaku umat muslim yang baik, jangan sekali-kali untuk mencoba dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu ini, karena hukumnya wajib ain. Oleh karena itu, para mustami'in wa mustami'at, di momentum yang baik ini, di bulan Rajab, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Jadikan sholat itu adalah sebuah kebutuhan,
bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Selama ini yang terjadi adalah banyak kaum muslimin hanya menggugurkan kewajibannya saja, tetapi tidak menjadikan sebuah kebutuhan dalam kehidupannya. Kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan kita, kalau jiwa kita sudah menyatu dengan syariat, akidah kita sudah menyatu dengan syariat, maka ibarat kata ketika kita lapar tanpa ada komando dari siapapun, kita langsung segera untuk menuju meja makan. Begitu pula kalau kita haus, maka tidak ada komando dari siapapun, kita langsung menuju meja makan, mengambil gelas untuk mengambil air putih dan meminum untuk menghilangkan dahaga yang ada. Ini sebuah ilustrasi bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, yang dimaksud tadi adalah kebutuhan jasmania. Nah, salat ini adalah kebutuhan ruhiyah, kebutuhan atau kebutuhan rohaniah. Oleh karena itu, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan jasmania secara utuh, kenapa tidak kita untuk memenuhi kebutuhan rohaniah juga secara utuh? Oleh karenanya, para mustami'in wa mustami'at, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan agamanya. Salat itu dijelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Apa itu perbuatan fahsya? Perbuatan fahsya itu adalah perbuatan yang melanggar syariat dan kerugiannya ditanggung oleh dirinya sendiri. Nah, sedangkan perbuatan munkar adalah perbuatan yang melanggar syariat, di mana kerugiannya itu ditanggung oleh dirinya sendiri dan juga ditanggung oleh orang lain. Artinya, ketika kita berbuat mungkarat atau berbuat mungkar, maka bukan hanya diri kita yang mendapatkan keburukan itu, kemafsadatan itu, tetapi orang lain juga akan mendapatkannya. Nah, kalau kita salatnya sudah baik, maka kita akan terjaga dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar itu. Oleh karena itu, para mustami'in wa mustami'at, yuk kita salat dengan baik. Rasulullah bersabda, afdhalu a'mali fi sholati awali waqtiha. Salat yang baik itu adalah yang tepat pada waktunya. Ketika ada suara kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka segeralah kita untuk segera menunaikan salat 5 waktu, karena itu adalah merupakan kewajiban yang sangat vital dan tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau kita tidak bisa berdiri, maka agama menganjurkan untuk duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, maka agama menganjurkan dengan cara berbaring. Kalau berbaring tidak bisa, agama menganjurkan dengan kedip mata. Saking wajibnya perintah salat ini, maka dalam kondisi apapun kita harus segera melaksanakan dan menunaikannya. Bahkan tidak bisa berwudu pun agama atau syariat mengajarkan, fikih mengajarkan dengan cara tayamum, agar tetap salat ini tetap dilaksanakan, tidak boleh ditinggal dalam keadaan dan kondisi apapun. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, salat akan menghantarkan kita ke dalam sebuah kebahagiaan. Kalau Anda pengen bahagia, maka kita harus salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Selain ayat di awal bahwa salat ini akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, juga salat ini akan membawa kita, menghantarkan kita kepada sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimana? Kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sebagaimana ayat tadi yang saya bacakan, hai orang-orang yang beriman, warka'u, rukulah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian. Nah, kegiatan ruku dan kegiatan sujud itu ada pada sholat. Waf'alu, ya, warka'u wasjudu wa'budu, rukulah kalian, sujudlah kalian,
Wa'budu, dan sembahlah Allah. Waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kepada siapapun. La'allakum tuflihun, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi salat itu akan membawa kita kepada sebuah kebahagiaan di dunia wal akhirah, ketenangan jiwa, ya, ketenangan keluarga, ya. Maka di sini Allah berfirman dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu daripada menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah berupaya bagaimana diri kita, keluarga kita agar tetap menjalankan sholat dengan baik yang 5 waktu ini, kan hukumnya wajib tanpa terkecuali. Maka pantas kalau Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah yang tertuang dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dirinya, keluarganya, dan keturunannya menjadi orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Ya, ini doa Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita pengen diri kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, maka kita berdoa kepada Allah agar keturunan kita menjadi ahli sholat. Karena dengan sholat itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tidak bisa dibayangkan mereka bergelimang harta. Tidak bisa dibayangkan mereka memiliki jabatan yang tinggi. Tidak bisa dibayangkan mereka memiliki segalanya. Tetapi ketika mereka tidak sholat, maka hukumnya adalah mereka kafir dan nol besar di mata Allah. Maka ketika Rasulullah di bulan Maulid meninggalkan diri kita semua, ketika wafat, wasiat beliau adalah ketika dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, kalimat yang pertama adalah ummati, kalimat kedua adalah ummati, kalimat yang ketiga ketika itu arwah ada dalam gorgorah atau gonggorokan, maka beliau berwasiat mengatakan as-sholat, as-sholat, as-sholat. Maknanya adalah bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Ya, terlepas dengan kesibukan, terlepas dengan kegiatan apapun, ketika ada kumandang azan, yuk kita segera untuk tunaikan sholat. Subuh kita tunaikan sholat dengan baik. Jadi kalau disebut orang kaya, itu adalah mereka yang banyak mobilnya, yang banyak hartanya, yang tinggi jabatannya. Menurut versi agama, orang hebat, orang kaya itu mereka yang mampu sholat subuh dan melaksanakan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh dengan baik, dan dia mendapatkan pahala dunia beserta isinya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang demikian. Maka dari itu kami amanat kepada diri saya, keluarga saya, anak didik saya, orang-orang di sekeliling saya, mustami'in wa mustami'at, yuk kita sholat dengan baik. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Karena orang yang sengaja meninggalkan sholat, apalagi tidak mau melaksanakan sholat itu, maka itu adalah tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat. Baik, hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapatkan manfaat dan keberkahan apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.